Erick Thohir memberi Mauro Zylstra kesempatan trial bersama timnas senior usai gagal masuk skuad U23. Krisis penyerang membuat striker muda ini bisa debut lebih cepat di level internasional. Persib Bandung kembali menambah amunisi dengan mendagangkan Eliano Reinders dari PEC Zwolle. Kehadirannya melanjutkan tren Maung Bandung merekrut pemain keturunan yang juga bagian timnas. Kepindahan Tom Hai dan Eliano Reinders ke Persib disindir fans Malaysia di media sosial. Mereka mengaitkan transfer ini dengan rumor lama Selangor dan menilai Liga Malaysia lebih kompetitif. Media Vietnam menilai timnas Indonesia U23 bisa jadi lawan terberat Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia. Keseimbangan skuad Garuda Muda disebut membuat mereka pantas jadi kandidat utama lolos ke putaran final. Timnas Indonesia kini hanya terpaut 5 peringkat dari Vietnam di ranking FIFA terbaru. Meski peluang menyalip belum langsung terbuka, kemenangan di laga resmi September bisa memperkecil jarak. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Mauro Zylstra mendapat kejutan besar setelah gagal memperkuat timnas U23 Indonesia. Pemain yang memiliki garis keturunan dari neneknya asal Bandung ini justru berpeluang tampil bersama timnas Indonesia senior. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, kesempatan Mauro tidak hilang begitu saja. Justru pintu baru terbuka bagi striker muda tersebut untuk menjalani trial bersama skuad Garuda senior. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon. Dalam persiapan ini, tim asuhan Patrick Kluivert tengah menghadapi keterbatasan pemain, terutama di lini depan. Salah satu penyerang utama Ole Romeni dipastikan absen usai menjalani operasi pada Juli lalu dan masih dalam tahap pemulihan. Selain itu, Rafael Struijk juga harus memperkuat timnas U23, sehingga stok penyerang di tim senior menjadi terbatas. Kondisi inilah yang membuat Mauro mendapat kesempatan untuk mengisi posisi yang kosong. Makanya Mauro diberi kesempatan nanti untuk trial dengan yang senior. Apalagi posisinya striker juga yang kita memang perlukan, ujar Erick Thohir. Kesempatan ini menjadi langkah besar bagi Mauro, mengingat sebelumnya ia dipersiapkan untuk skuad U23. Kini setelah kegagalan tersebut, ia justru mendapat peluang unjuk gigi lebih cepat di level yang lebih tinggi. Jika mampu memaksimalkan kesempatan ini, Mauro bisa menjadi tambahan kekuatan baru di lini depan Garuda. Apalagi sektor penyerang timnas Indonesia hingga kini masih menjadi sorotan, sehingga kehadiran pemain baru dengan posisi alami sebagai striker sangat dibutuhkan. Erick Thohir menambahkan agar Mauro dan juga Miliano bisa segera membela timnas, proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia diharapkan rampung sebelum agenda FIFA Matchday September mendatang. Dengan kondisi tersebut, kiprah Mauro Zylstra kini menjadi perhatian. Dari kegagalan membela tim U23, ia justru mendapatkan peluang langka untuk membuktikan diri di timnas senior, sekaligus membuka jalan menuju karir internasionalnya bersama Indonesia. Setelah kedatangan Tom Hai, Persib Bandung kembali mendatangkan amunisi baru. Kali ini giliran Eliano Reinders yang resmi bergabung dengan Maung Bandung dengan status pinjaman dari PEC Zwolle. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh media ASEAN. Mereka menyebut Reinders sudah sepakat meninggalkan Belanda untuk memperkuat Persib selama 1 musim. Meski hanya berstatus pinjaman, kontrak Reinders bersama PEC Zwolle sejatinya masih berjalan hingga 2027. Langkah Persib mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu disebut sebagai bagian dari persiapan tim jelang penutupan bursa transfer Super League. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Reinders sempat berlangsung ketat, lantaran beberapa klub Indonesia lain juga dikabarkan tertarik. Namun laporan media Belanda De Stentor memastikan bahwa Reinders telah memilih Persib sebagai tujuan barunya. Meski ada beberapa klub Indonesia yang berminat, Reinders tampaknya akan memilih Persib Bandung. Tim tersebut merupakan juara Liga Indonesia musim lalu, tulis De Stentor. Kepindahan ini semakin jelas terlihat setelah Reinders absen dari sesi latihan PEC Zwolle. Absennya bukan tanpa alasan, klub memberi izin agar ia bisa menyelesaikan proses transfer ke Persib. Dengan begitu kepindahannya kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari kedua klub. Kehadiran Eliano Reinders melanjutkan tren positif Persib Bandung dalam merekrut pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Setelah lebih dulu mengamankan jasa Tom Hai, kini Maung Bandung menambah kekuatan lini tengah dengan gelandang serba bisa yang juga sudah memperkuat timnas Garuda.
Dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, kehadiran Reinders tentu diharapkan bisa memperkaya strategi permainan Persib di musim baru, sekaligus menjaga performanya untuk tetap kompetitif di level internasional. Kini publik sepak bola tanah air menanti debutnya di Liga Indonesia bersama juara bertahan Persib Bandung. Kedatangan Eliano Reinders dan Tom Hey ke Persib Bandung kembali menyulut perbincangan hangat di jagat sepak bola Asia Tenggara. Reinders yang baru saja bergabung dengan status pinjaman dari klub Belanda PEC Zwolle mengikuti jejak Tom Hey yang lebih dulu resmi berseragam Persib. Namun kepindahan ini bukan hanya disorot oleh publik Indonesia, melainkan juga menjadi bahan sindiran bagi sejumlah fans Malaysia di media sosial. Sindiran itu bermula ketika kabar bergabungnya Reinders dipastikan. Publik Malaysia mengaitkan transfer tersebut dengan situasi beberapa bulan lalu. Saat itu Selangor FC dikabarkan berminat mendatangkan Reinders. Namun rumor itu justru ditanggapi negatif oleh sebagian fans Indonesia yang beranggapan bahwa Liga Malaysia bukanlah tempat yang tepat bagi sang pemain. Kini setelah Reinders memilih Persib, sebagian fans Malaysia membalikkan keadaan dengan melontarkan sindiran balik kepada pendukung Garuda. Beberapa komentar warganet Malaysia menyoroti perbedaan jumlah kompetisi yang diikuti klub masing-masing liga. Mereka menilai jika dibandingkan dengan JDT dan klub Liga Malaysia lainnya, Persib hanya berlaga di Liga 1 Indonesia dan AFC Champions League 2. Sementara klub Malaysia disebut lebih banyak tampil di berbagai turnamen sehingga dinilai memberi tantangan lebih besar bagi pemain asing. Sindiran lainnya menyebut bahwa jika Reinders ingin mencari pengalaman kompetitif, pilihan untuk bergabung dengan Selangor seharusnya lebih tepat. Fans Malaysia juga mengungkit kembali momen pada April lalu ketika kabar minat Selangor terhadap Reinders pertama kali beredar. Saat itu media Malaysia yang memberitakan rumor transfer sempat diserang komentar oleh sejumlah fans Indonesia. Kini dengan kepastian Reinders berlabuh ke Persib, mereka menganggap situasi ini sebagai ironi yang berbalik arah. Kehadiran Tom Hey pun tidak lepas dari sorotan serupa. Meski disambut antusias oleh publik tanah air, kehadiran dua pemain Belanda itu justru dijadikan bahan perbandingan oleh warga net Malaysia. Menjelang bergulirnya kualifikasi Piala Asia U23, sorotan publik sepak bola Asia tertuju pada Timnas Indonesia U23. Media Vietnam Soha secara khusus mengulas kekuatan Garuda Muda di bawah komando pelatih Gerard Vandenberg. Soha menegaskan bahwa Korea Selatan tidak bisa memandang remeh Indonesia yang kini dinilai tampil semakin solid dan matang. Di antara tim satu grup, hanya Indonesia yang berpotensi menjadi pesaing serius Korea Selatan. Jika Laos dan Makau diperkirakan tidak banyak memberikan perlawanan, maka Indonesia disebut sebagai lawan yang bisa menyulitkan sang favorit juara grup. Soha bahkan menilai skuad Garuda Muda adalah kandidat utama untuk bersaing memperebutkan tiket menuju Piala Asia. Kekuatan utama Indonesia disebut terletak pada keseimbangan komposisi pemain. Perpaduan antara talenta lokal terbaik dengan pemain naturalisasi memberikan kedalaman skuad yang impresif. Sejumlah nama juga sudah dikenal di level timnas senior, sebuah keunggulan yang jarang dimiliki oleh tim lain di kawasan. Di sektor pertahanan muncul sosok Dion Marks, bek muda yang memperkuat NEC Nijmegen U21 di Belanda. Kehadirannya disebut menjadi tambahan penting bagi lini belakang Indonesia yang terus berkembang. Sementara itu di lini serang, nama Rafael Struijk kembali mendapat sorotan. Striker yang sudah berpengalaman bersama timnas senior ini diprediksi akan menjadi ujung tombak berbahaya. Ia berpotensi membentuk duet mematikan bersama Jens Raven, pemain yang tampil menonjol pada ajang Piala AFF U23 sebelumnya. Tak hanya dua nama itu, Soha juga menyoroti sejumlah pemain lain yang dianggap sebagai aset penting. Kadek Arel, yang dikenal dengan kemampuan bertahan dan distribusi bola yang baik, serta Hoki Caraka, penyerang muda dengan naluri gol tinggi, dipandang mampu memberikan variasi strategi bagi pelatih Vandenberg. Kombinasi ini membuat Indonesia memiliki banyak opsi dalam menyusun skema permainan, baik saat menghadapi lawan yang bermain menyerang maupun bertahan. Update terbaru ranking FIFA resmi dirilis pada Jumat 29 Agustus 2025. Dalam daftar tersebut, Timnas Indonesia masih menempati posisi 118 dunia dengan total 1.154 poin. Di kawasan Asia Tenggara, skuad Garuda berada di urutan ketiga di bawah Thailand yang menghuni peringkat 103 dan Vietnam di posisi 113. Selisih Indonesia dengan Vietnam kini semakin tipis, hanya berjarak 5 peringkat. Perbandingan ini terasa mencolok jika melihat kondisi 4 tahun lalu. Pada Mei 2021, Vietnam yang saat itu dilatih Park Hang-seo menempati peringkat 92 dunia, sementara Indonesia terpuruk di urutan 172. Artinya, kala itu jarak keduanya mencapai 81 peringkat.
Perkembangan ini memunculkan satu pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Bisakah timnas Indonesia segera melampaui Vietnam di ranking FIFA? Potensi itu terbuka, namun belum dalam waktu dekat. Pada September 2025, Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan resmi. Pertama menghadapi Taiwan pada 5 September, kemudian melawan Lebanon 3 hari setelahnya. Karena masuk kalender resmi FIFA, kedua laga ini berpengaruh langsung terhadap perolehan poin Garuda. Sementara itu, Vietnam tidak memiliki agenda resmi di bulan yang sama. Tim berjuluk Golden Star Warriors hanya dijadwalkan melakoni laga uji coba menghadapi klub lokal. Pertandingan semacam ini tidak memberi tambahan poin sehingga posisi Vietnam praktis tidak akan berubah sepanjang September. Meski Indonesia memiliki kesempatan meraih poin tambahan, selisih dengan Vietnam masih sulit dikejar dalam waktu singkat. Jika berhasil meraih kemenangan di 2 laga tersebut, perhitungan maksimal hanya akan menambah sekitar 8 hingga 9 poin. Sementara jarak yang harus dikejar dari Vietnam berada di kisaran 15 poin. Saat ini Vietnam mengoleksi total 1.169 poin, dengan tambahan maksimal dari laga September, Indonesia belum bisa melampaui perolehan tersebut. Secara matematis, posisi Vietnam masih aman untuk sementara waktu.